mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, dokter kecantikan Richard Lee yang menjadi tersangka kasus penghilangan barang bukti dan peretasan akun media sosial secara ilegal akhirnya dibebaskan oleh tim penyidik cybercrime Polda Metro Jaya. Semalam didampingi kuasa hukumnya, Dr. Lee dibebaskan atas perintah Kapolri karena dinilai kooperatif dan berjanji tidak akan melarikan diri selama proses penyidikan berlangsung. Karena pelanggaran yang dilakukan bukan kejahatan luar biasa atau meresahkan publik, Dr. Lee dikenakan wajib lapor. Drama penangkapan Dr. Richard Lee di kediamannya Palembang, Sumatera Selatan benar-benar menyita perhatian halayak luas. Ditambah saat proses penangkapan paksa oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu memilih menahan diri dibantu oleh sang istri yang tampak histeris melihat suaminya digelandang polisi. Video viral penangkapan Dr. Richard itu akhirnya menyulut opini publik jika masih ada kaitannya dengan laporan Kartika Putri soal pencemaran nama baik. Banyaknya spekulasi liar di luaran sana membuat pihak berwajib yang diwakili Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya angkat bicara. Benarkah Dr. Richard dijemput paksa karena diduga menghilangkan barang bukti? Pegang aja kok. Gak mau saya, sakit tangan saya sakit. Dia merah nih. Nih. Gak lakukan dulu. Gak mau saya. Pak, tolong Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Tolong! Jangan ditangkap, Pak! Alasannya apa ditangkap? Saya mau ke toilet, saya mau ke toilet. Penangkapan mengamankan seseorang inisialnya adalah Dr. RL. Saya sampaikan bahwa ke teman-teman semuanya sudah berdasarkan dengan adanya satu laporan polisi tertanggal 9 kemarin adanya seseorang yang melakukan kegiatan illegal access kemudian juga menghilangkan barang bukti. Kami jelaskan dari Subdit Siber Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2021, Saudara R memposting di akun yang telah disita oleh penyidik dengan caption, "Hai semua, akhirnya saya kembali setelah sekian lama. Ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan." Padahal secara sadar, Saudara R mengetahui akun tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan tanggal 5 Agustus Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021. Ya, Dr. Richard digelandang paksa oleh polisi lantaran masuk ke akun foto berbagi miliknya yang sudah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2021 lalu secara ilegal serta menghilangkan barang bukti terkait laporan Kartika soal pencemaran nama baik. Meski pemantik kasusnya dari kasus dugaan pencemaran nama baik, tapi untuk penangkapan ini Richard diganjar dengan kasus yang lain. Mungkin teman-teman semua tahu, bulan 12 yang lalu ada laporan seseorang inisialnya K ke Polda Metro Jaya melaporkan seseorang, terlapornya adalah Dr. RL, ya, ke sini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor, ya, di dalam salah satu akun @dr Richard Lee _ pada saat itu, di mana pelapor tidak menerima adanya cuitan daripada saudara RL di dalam akunnya. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman cyber, bahkan dari pihak penyidik pun sudah melakukan mediasi
tapi tidak ada kesepakatan sehingga ini berjalan penyidikan dengan barang bukti pada saat itu adalah handphone daripada terlapor, karena di situ ada akun yang menyebutkan sesuatu yang kemudian pelapor tidak menerima. Jadi perkara tentang pencemaran nama baik pelapornya saudari K ini berbeda dengan yang dilakukan upaya paksa atau upaya hukum yang dilakukan sekarang berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus kemarin, adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun tersebut. Ya, ini harus kita bedakan. Tapi sayangnya video penangkapan Richard di kediamannya itu kadung viral. Bahkan, Reni Effendi, istri Richard, sempat memposting aksi penangkapan paksa oleh polisi tersebut lantaran tak terima, meski akhirnya dihapus olehnya sendiri. Pihak kepolisian pun sudah mengklarifikasi bahwa penjemputan paksa itu sesuai prosedur yang berlaku, karena Richard tidak kooperatif dan sempat menolak ketika ingin diamankan. Kemudian kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya yang bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa. Ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Nanti videonya kami sampaikan ke teman-teman semuanya bagaimana standar operasional prosedur yang kita lakukan sesuai mekanisme yang ada, kami bacakan semuanya. Kemudian yang bersangkutan sempat tidak mau untuk dibawa oleh penyidik, sehingga ada upaya paksa. Ya, ini yang perlu saya luruskan lagi. Sementara itu, pasca penangkapan Dr. Richard, kuasa hukumnya Razman Nasution beserta Reni, istri Richard, sempat mendatangi Polda Sumatera Selatan guna mempertanyakan laporan kliennya terhadap Kartika Putri. Seperti diketahui, pasca dilaporkan Kartika Putri, Dr. Richard lapor balik ke Polda Sumsel. Sayangnya hingga kini, laporan Richard seolah lambat diproses. Lalu benarkah Kartika Putri sempat mangkir dari panggilan Polda Sumsel? Kami sudah buat LP di Polda Sumsel. Dan LP itu mulai dilaporkan sekitar bulan Februari ya. Hans, Februari. Dan sekarang dalam proses lanjut, karena Dirkrimsusnya baru, saya komunikasi. Kenapa saya komunikasi? Saya ingin menjelaskan kepada beliau, dan tadi Pak Kapolda sudah arahkan, bahwa Kartika Putri sudah 3 kali dipanggil tidak datang, dan sekarang dalam proses penyelidikan, dan katanya akan gelar. Saya dengar ya, kata Pak Koko Kasubdit kepada saya, ada surat cinta datang. Surat cinta itu kira-kira kita duga ini ada semacam intervensi. Saya kalau itu benar, saya sudah katakan terhadap kasus yang saya tangani apapun di negara ini, apakah Dirkrimum yang menangani, apakah Dirkrimsus yang menangani, apakah di tingkat daerah atau nasional, saya akan berdiri tegak untuk kebenaran dan penegakan. Saya akan datang ke Propam besok melaporkan mereka. Kenapa? Karena saya lihat ada penangkapan yang tidak wajar, dan di sana nanti proses hukum kita lihat. Namun benarkah kedatangan Razman ke Polda Sumsel seolah ingin mengalihkan isu terkait penangkapan Dr. Richard yang sebenarnya justru sudah jadi tersangka terkait kasus dugaan ilegal akses dan upaya penghilangan barang bukti dari media sosial? Lantas, apa tanggapan pihak Dr. Richard terkait status tersangka dan ancaman hukuman pidana 8 tahun penjara? Yang bersangkutan kita persangkakan di pasal 30, ya, di pasal 30 Undang-Undang ITE. Ulangi, di pasal 30 untuk pasal 46 di Undang-Undang ITE, dan juga atau pasal 231 di KUHP, dan atau pasal di 221 KUHP. Ancamannya di pasal 30 adalah semua unsur masuk. 7 tahun, lagi 6 tahun, 7 tahun, dan tertinggi adalah 8 tahun penjara.
sehingga yang bersangkutan kita lakukan penahanan. Saya tidak izinkan klien saya diperiksa tanpa didampingi kuasa hukum kalau dia tersangka. Jadi proses tersangka ini akan kita pertanyakan melalui gelar perkara terbuka sesuai dengan Perkap Kapolri, dan kita akan gunakan mungkin pra peradilan. Saya minta keadilan dan hukum ditegakkan. Karena itu tindaklah orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang mengganggu dan merusak konsep atau moto presisi yang telah dibangun, yang telah diterapkan dengan susah payah oleh Pak Kapolri. Di tempat berbeda, kisah nelangsa harus dirasakan Ferry Irawan di masa redup karirnya sebagai pesinetron. Lelaki yang dulu jadi pujaan para wanita saat masih eksis berperan di layar kaca ini harus tertatih sendirian menjalani perawatan tanpa kehadiran sang istri, Anggia Novita. Kemarin, tim Gospot sempat menemani lelaki kelahiran Jakarta 9 Februari 1977 lalu ini saat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit untuk terapi sakit syaraf kejepit yang dideritanya. Lebih mendingan dibanding kemarin-kemarin gitu. Cuma memang masih agak terbatas aja sih gitu. Saya harus balik lagi 2 minggu lagi masih, karena saya belum bisa aktivitas apa-apa juga. Terus benar-benar ya memang yang sakit saya yang lama itu aja kambuh. Kebetulan ada bapak ini juga di sini saksinya nih, dulu waktu saya ngerawat istri, saya hampir tiap hari ya di sini ya, nggak pernah pulang, saya mah nungguin aja dulu. Tapi sekarang apa yang dirasain? Yang ngerasain sakit banget. Sakitnya tuh kayak diiris-iris aja. Meski kondisinya mulai membaik, Ferry masih harus menahan sakit di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya akibat tremor. Dengan jalan terapi, pria berusia 44 tahun ini juga sekaligus ingin membuktikan jika dirinya memang sakit sungguhan, bukan drama sakit-sakitan seperti dituduhkan sang istri. Ya posisinya juga saya masih belum bisa normal seperti orang normal, misalnya ngomong ya, berdirinya gitu masih nahan sakit soalnya. Kemarin saya sempat 5 hari berturut-turut itu tensi saya 220. Alhamdulillah, maksudnya ya Allah masih mengizinkan saya ya masih bisa berdiri sekarang di sini gitu ya. Itu nggak turun dari 200 tensi saya. Banyak banget obatnya, banyak banget, dan obatnya rata-rata obat racikan semua sih, racikan. Jadi ada satu apotek khusus memang karena obatnya mengandung zat yang memang harus ada registrasi dari BPOM ya. Jadi setiap obat itu keluar harus ada, karena bukan obat sembarangan. Kepada tim kami, Ferry juga menunjukkan video saat ia diberikan suntikan di bagian kepala, di mana untuk sekali suntikan perlu membayar 2 juta rupiah. Kondisi ini makin membuatnya sulit di tengah sepi job dan tak ada penopang usaha, hingga sempat membuatnya meminta bantuan finansial dari para sejawatnya. Terapi apa Mas kalau boleh tahu? Enggak, ini disuntiknya saya. Yang saya bilang saya disuntik itu ya ini. Boleh kok, boleh di ini. Jadi ini disuntiknya di bagian Nanti punggung ya, Pak? enggak, nanti lihat aja. Saya di kepala kok semuanya sampai ke punggung.